everyone, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu biasanya untuk mencari pengaruh, hubungan, prediksi, klasifikasi, dan eksperimental. Variabel penelitian menurut Sugiono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Tapi singkatnya, variabel itu adalah apa yang akan kamu teliti. Apa sih yang akan kamu teliti? Nah, segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian itulah yang disebut variabel. Variabel itu diklasifikasikan menjadi 5. Ada variabel independen, variabel dependent, variabel moderator atau moderating, variabel intervening, dan variabel kontrol. Yang pertama adalah variabel independen. Independen itu kan bahasa Inggris ya, yang berarti bebas. Jadi ini adalah variabel bebas yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Jadi dia itu memberikan pengaruh. Selanjutnya adalah variabel dependent. Dependent berarti bergantung atau terikat. Variabel ini merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jadi dia yang dipengaruhi oleh variabel independen tadi. Contoh variabel independen dan dependent. Di sini ada judul penelitian, pengaruh antara komitmen kerja terhadap produktivitas kerja. Ada 2 variabel di sini, komitmen kerja dan produktivitas kerja. Komitmen kerja merupakan variabel X atau variabel independen, yaitu variabel yang memengaruhi. Kemudian, produktivitas kerja merupakan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi, atau disebut juga variabel dependent. Nah, karena di sini hanya ada satu X dan satu Y, maka model penelitian seperti ini disebut model hubungan sederhana. Nah, karena ini terlalu sederhana, biasanya untuk skripsi sebaiknya bisa dihindari. Kalian cari model hubungan yang lebih kompleks atau judul yang lebih kompleks, yaitu pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijaroh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka di sini kita bisa mendapatkan ada 4 variabel X, yaitu murabahah sebagai X1, mudharabah sebagai X2, musyarakah sebagai X3, dan ijaroh sebagai X4. Nah, di sini variabel X akan memengaruhi laba bersih, yaitu variabel Y. Lalu apakah bisa jika variabel dependen atau variabel Y itu jumlahnya lebih dari 1? Maka jawabannya ya, tentu saja bisa. Contohnya, misalkan kita memakai hubungan ganda dengan 2 variabel dependen. Contohnya, apakah ada hubungan tingkat pendidikan seseorang dengan gaya kepemimpinannya dan disiplin kerjanya? Maka di sini kita akan mencari tahu tingkat pendidikan seseorang dengan gaya kepemimpinannya dan tingkat pendidikan seseorang dengan disiplin kerjanya. Kita mendapatkan 2 variabel Y. Ada variabel intervening. Ini merupakan variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian untuk contoh variabel intervening. Di sini ada judul penelitian, pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap profitabilitas, return on equity atau ROE dengan non-performing financing atau NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka di sini kita ada 3 variabel X, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Untuk X1-nya mudharabah, X2-nya musyarakah, X3-nya murabahah. Lalu mereka variabel X ini memengaruhi profitabilitas, return on equity atau ROE, yaitu sebagai variabel Y atau variabel dependent, dengan non-performing financing atau NPF sebagai variabel interveningnya. Variabel intervening itu sebagai mediasi antara variabel independen terhadap variabel dependent. Maksudnya mediasi di sini adalah sebagai jembatan. Jadi dia menjembatani antara asal dan tujuan.
Nah, jembatan itu kan di tengah ya, jadi dia menjembatani antara X dan Y, antara asal dengan tujuan. Di sini dia menjembatani antara mudharabah, musyarokah, murabahah terhadap profitabilitas ROE. Bisa saja kita untuk menuju ke Y itu langsung, X langsung ke Y, tapi bisa juga lewat jembatan, yaitu lewat non-performing financing atau NPF sebagai variabel Z. Jadi kita bisa melihat jalur langsung, misal mudharabah, musyarokah, murabahah itu berpengaruh langsung terhadap profitabilitas ROE, atau kita bisa mencari mudharabah, musyarokah, murabahah apakah berpengaruh terhadap profitabilitas ROE lewat jalur NPF. Nanti kita cari tahu jalur mana yang terbaik, apakah jalur langsung atau jalur lewat jembatan. Selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh variabel moderating. Di sini ada judul penelitian, pengaruh periklanan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk wadiah dengan tingkat religiusitas sebagai variabel moderating. Maka di sini ada periklanan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen, yaitu sebagai X1 periklanan dan X2 kualitas pelayanannya. Lalu dia akan memengaruhi keputusan nasabah sebagai variabel Y atau variabel dependen dengan adanya tingkat religiusitas sebagai variabel moderating atau variabel yang berfungsi untuk memperkuat atau melemahkan variabel independen terhadap dependen. Di sini kita akan cari tahu dengan adanya variabel moderating ini, yaitu tingkat religiusitas, apakah pengaruhnya X1 dan X2 ini terhadap Y akan semakin kuat atau semakin lemah. Di sini kita pastinya berharap ya, dengan adanya tingkat religiusitas akan memperkuat pengaruh X terhadap Y. Tapi kalau nanti ternyata hasilnya tidak semakin kuat, maka variabel moderating ini atau tingkat religiusitas ini bukan moderator yang tepat untuk si X dan si Y. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Ini merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Untuk contoh variabel kontrol pada penelitian, di sini ada judul analisis pengaruh variabel makroekonomi dengan demografi dan efek krisis keuangan global sebagai variabel kontrol terhadap pembiayaan BSI atau Bank Syariah di Indonesia. Nah, di sini variabel makroekonomi sebagai variabel X atau independen, pembiayaan BSI sebagai variabel Y atau dependen, kemudian demografi itu sebagai Z-nya, Z1, Z1, dan efek krisis keuangan global sebagai Z2. Variabel Z-nya yaitu variabel kontrol atau sesuatu yang dikontrol oleh peneliti atau dibuat konstan, jadi dia dianggap sebagai ukuran standarnya. Jadi di sini pada kasus ini kita melihat pengaruh makroekonomi terhadap pembiayaan BSI dengan membatasi atau mengkontrol demografi dan efek krisis keuangan global pada standar yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dengan adanya variabel kontrol ini, harapannya perubahan Y atau perubahan pembiayaan bank syariah di Indonesia ini benar-benar dapat digambarkan dengan X atau dengan variabel makroekonomi tanpa adanya faktor-faktor luar yang memengaruhi. Kalaupun ada sih, pengaruhnya itu sangat kecil. Lalu mungkin kalian akan muncul pertanyaan, bagaimana sih suatu variabel itu bisa kita tentukan? Apakah variabel itu sebagai variabel X atau Y atau Z? Itu semua tergantung si peneliti. Jadi peneliti bebas untuk menentukan apakah suatu hal itu masuk ke variabel X atau Y atau Z, namun disesuaikan dengan definisi tiap-tiap variabel tersebut. Misalkan tadi ada variabel moderator. Variabel moderator kan digunakan untuk memperkuat atau memperlemah ya. Jadi kita sesuaikan apakah hal ini atau variabel yang mau kita teliti ini bisa nggak untuk memperkuat atau memperlemah. Nanti selanjutnya di
kuatkan lagi dengan teori. Ingat, penelitian kuantitatif itu adalah teori based, jadi berdasarkan teori, berbasis teori. Sehingga untuk menyatakan sesuatu, kita harus punya teori dan alasan yang kuat. Jadi misalkan nanti ada yang menyalahkan, loh kok ini masuk ke variabel Z, asalkan kita punya teori dan alasan yang kuat, maka itu tidak akan menjadi masalah. Untuk variabel Z itu biasanya disebutkan di judul. Misalkan kita memakai variabel intervening, moderating, atau kontrol, maka sebutkan secara eksplisit di judul kalian.